Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Dan di sini ada 3 jenis pertanyaan mengenai C++. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu fungsi. Fungsi dan yang menggunakan parameter dengan yang tidak menggunakan parameter. Kita cari perbedaannya. Dan saya telah membuat beberapa untuk program tindaknya. Pertama, kita jelaskan fungsinya. Fungsi itu adalah sebuah subprogram yang bisa digunakan kembali baik dalam program itu sendiri maupun program yang lain. Begitu. Dan fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Contoh fungsi yang sering kita buat adalah fungsi main, lalu ada int ya, dan itu. Dan saya telah membuat di sini fungsi yang memakai parameter. Di sini ada int x y. Sini saya mengalihkan dengan dia yang memakai parameter, dalamnya ada int a dan int b. Jadi parameter itu sendiri adalah tempat penyimpanan variabel di dalam fungsi yang digunakan untuk melakukan pemberian data dari pemanggilan ke dalam fungsi. Parameter terletak di antara tanda kurung setelah identitas dari fungsi. Jadi yang namanya parameter itu ini. Dalam tanda kurung ini itu namanya parameternya. Ini fungsinya, yang ini fungsinya, dan ini adalah parameternya. Ini menggunakan parameter. Dan di sini saya telah membuat seperti ini misalnya. Lalu setelah itu ada yang namanya parameter formal dan aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdaftar parameter di dalam definisi fungsi. Parameter aktual adalah parameter yang dipakai dalam pemanggilan fungsi. Jadi di sini saya memakai parameter formal karena dia menggunakan int, fungsi dalam fungsi. Ya, contohnya seperti itu. Lalu bawahnya ada return. Nah, tentu pernyataan return digunakan untuk mengirim nilai dari suatu fungsi kepada fungsi lain yang memanggilnya. Seperti itu ya. Jadi mari kita execute saja yang tidak kita buat. Ada F11. Seperti ini. Ini munculnya masih X sama dengan ya. Kita bisa masukkan, karena ini perkalian, nanti hasilnya akan dikali. Misalnya 5 dikali 5. Terus kita enter lagi. Hasilnya 5 kali 5 25. Benar ya? Benar. X kali Y. Jadi menyebutkan X kali Y. X-nya itu 5, Y-nya 5, jadi sama dengan 25. Seperti itu, sudah dapat jawabannya untuk yang pakai parameter. Dan yang tidak menggunakan parameter, perbedaannya itu cuma di seperti ini. Ini saya menambahkan, tidak mengalihkan. Dia dalam kurung kosong. Jadi kalau yang tidak pakai parameter, dia tidak ditambahkan int ab atau seperti yang lainnya. Sini kan pakai parameter ada int-nya, int a, int b itu menjelaskan deskripsi yang ingin dikalikan gitu kan. Tidak pakai, dia tidak, kosong saja. Lalu di sini sama bawahnya, perlu dijelaskan lagi. Jadi kita execute F11 cara cepatnya. Yang kita masukkan misalnya 5 kali 5 lagi ya. Dan kan hasilnya ditambah. Tadi kata ditambah jadinya 10 hasilnya. X tambah Y 10. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya menurut saya, yang pakai parameter dengan yang tidak pakai parameter, hasilnya ketika dia execute sama saja sebenarnya. Oke, jadi yang dia pakai parameter, dia dituliskan int a dan b. Tidak pakai parameter, dia tidak ada kosong.
itu ya sama aja hasilnya. Menurut saya seperti itu. Lalu di soal kedua ada array. Ya, ada array. Menjelaskan array. Jadi array itu adalah sebuah variabel yang memiliki serangkaian elemen dari jenis tipe data yang sama. Elemen-elemen tersebut dirangkai dalam memori yang berdekatan dengan elemen lainnya. Seperti itu. Kekurangan dan kelebihan array. Kelebihan dalam struktur data, array sangat sering kali digunakan dalam pemrograman. Jadi kelebihannya adalah array sangat cocok untuk pengaksesan acak. Sembarang elemen di array dapat diatur secara langsung tanpa melalui elemen-elemen lain. Lalu jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri ke elemen-elemen tetangga, baik elemen pendahulu atau elemen penerus ketiga. Lalu jika elemen-elemen array adalah nilai-nilai independen dan seluruhnya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanan sangat efisien. Jadi kelebihannya penyimpanannya sangat efisien juga. Lalu kekurangannya tidak efisien dalam penggunaan memori, menyiapkan banyak waktu komputasi. Lalu pada suatu aplikasi representasi statis tidak dimungkinkan. Seperti itu kekurangannya. Jadi saya sudah menyiapkan contohnya seperti ini ya. Ada fungsi, kita execute. Nah, ini dia hasilnya, hasil array. Di sini kan yang dijelaskan itu ini ya, array. Adanya variabel seperti ini kan 24952 5. Jadi inilah yang dimaksud dengan array itu. Oke, untuk soal berikutnya ada variabel pointer. Variabel pointer serta contoh programnya. Jadi variabel pointer itu adalah sebuah variabel berisi alamat memori dari variabel lain. Variabel pointer dalam variabel yang berisi alamat variabel lainnya yang dideklarasi dengan menambahkan pada bintang sebelum nama variabel. Itu. Lalu saya sudah membuat contoh programnya. Nih. Jadi yang dimaksud dengan variabel pointernya itu yang ini dia. Ada tanda elemennya itu tanda bintang atau kali bintang ini ya, dan variabelnya pvar untuk menampilkan 109 ini digunakan bintang ini. Kita execute 11. Nah, muncul di sini. Jadi seperti itu penjelasan dari saya mengenai 3 contoh soal ini. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh.